Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahu aliyul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mengawali khutbah Id hari ini, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan diri saya sendiri serta mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dengan jalan istiqomah melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Id yang sangat berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling pertama, yang paling utama dan seharusnya sudah menjadi kebiasaan kita yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menghiasi lisan kita dengan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan perut kita selama 30 hari Ramadan. Kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, menahan lapar, menahan haus, yang tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan mata kita untuk senantiasa membuka lebar untuk membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dan membuka mata kita untuk melihat kebenaran senantiasa hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menguatkan lisan kita untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran, baik di saat kita kuat ataupun di saat kita lemah, senantiasa menghiasi bibir kita dengan bacaan Al-Quran, menghiasi bibir kita dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta selalu mengucapkan kebaikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan pendengaran kita untuk tetap tahan mendengarkan kalimat-kalimat Allah, mendengarkan lantunan azan ketika dikumandangkan di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, dan senantiasa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kaki kita untuk selalu melangkah-langkahkan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa ragu dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karena iman darinya, taufik hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir di pelataran Masjid Al-Musafir ini tidak lain tidak bukan untuk merasakan kegembiraan yang sama, merasakan kemenangan yang sama, di mana karena izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa merayakan kemenangan di pelataran masjid ini dan bertakbir bersama, merasakan kegembiraan bahwa hari ini kita telah menang. Hari ini kita telah menunjukkan ketahuan kita di 30 Ramadan kemarin sebagai latihan kita, dan insya Allah kita akan istiqomah tetap melaksanakan ketahuan itu di luar bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih jauh lagi, marilah kita senantiasa menghiasi lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka sepantasnya kita hamba Allah untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena sesungguhnya syafaat terbesar yang kita harapkan di akhirat kelak adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah Id yang insya Allah menjadi penghuni surga. Bukankah 30 hari yang lalu kita telah berusaha menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita? Bukankah 30 hari lalu kita tidak makan, kita tidak minum di siang hari, kita tidak melihat hal-hal keburukan, kita tidak gibah, kita tidak menceritakan keburukan saudara kita, kita tidak melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah hal tersebut yang tertinggal pada hari ini? Adakah ketakwaan tersebut tertinggal pada hari ini? Masih bisakah kita menjaga lisan kita? Masih bisakah kita menghiasi bibir kita dengan kalimat-kalimat Allah? Masih sanggupkah kaki kita berjalan ke masjid ini untuk sholat subuh? Alhamdulillah kemarin 30 Ramadan terakhir masjid ini penuh sholat subuh. Dan alhamdulillah tadi juga masih penuh. Saya tidak tahu, kita semua tahu bagaimana niat kita ingin mengisi kembali masjid ini setelah Ramadan berakhir. Dan Allah tahu niat kita. Dan marilah kita menguatkan iman, kembali mengambil pelajaran bahwa Ramadan kemarin itu adalah latihan. Ramadan kemarin itu adalah madrasah buat kita. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan ketakwaan. Karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapat gelar orang-orang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih ada ketakwaan itu di hari ini. Itu yang perlu kita melihat kembali dalam diri kita. Dan mari kita sama-sama berdoa supaya ketakwaan itu tetap tinggal dan tidak pergi menjauh dari diri kita sendiri. Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita harus mengevaluasi diri kita. Bagaimana bacaan Quran kita waktu bulan Ramadan? Apakah kita sudah membaca semaksimal mungkin? Atau apakah kita hanya merasa saya masih sanggup daripada yang kemarin? Apakah kita berhasil menamatkan satu Al-Quran? Itu yang perlu kita evaluasi. Jangan sampai momentum Ramadan kemarin bacaan Al-Quran kita masih tetap sama, tidak ada perubahan. Padahal sebenarnya jika seandainya kita tetap membaca Al-Quran setiap hari, pasti akan ada perubahan di akhir Ramadan. Bacaan kita akan semakin menjadi baik. Itu pun terlihat pada teman-teman kita, pada diri saya sendiri yang senantiasa harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena tentu saja godaan setan selalu ada. Bagaimana caranya supaya bacaan Quran kita itu menjadi jelek? Godaan hawa nafsu selalu ada meskipun itu bulan Ramadan. Tapi mungkin kita tidak menyadari bahwa di bulan Ramadan iman kita itu bertambah berkali-kali lipat. Mungkin kita tidak menyadari kemarin sebelum bulan Ramadan kita malas membaca Al-Quran. Sebelum bulan Ramadan kita malas ke masjid. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, hari pertama masjid ini full, sampai hari-hari setelahnya masjid ini full. Kenapa? Karena iman itu memang bertambah di dalam diri kita. Hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya. Namun yang harus kita pertahankan, bagaimana keimanan itu di hari ini? Apakah masih tetap sama atau malah meningkat? Karena kesuksesan bulan Ramadan yang kita lalui itu dilihat pada saat setelah Ramadan itu lepas. Apakah kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah yang sangat berbahagia. Bagaimana jika seandainya Ramadan kemarin Allah tidak menyempatkan kita hadir di sini karena mungkin ajal kita sudah tiba. Ada saudara kita, ada orang tua kita di lingkungan ini. Mungkin sama-sama kita berpuasa di hari-hari sebelumnya, sama-sama kita berbuka. Namun ketika sudah selangkah lagi menuju Idul Fitri, tapi tidak bisa bergabung bersama kita karena Allah sudah memanggilnya. Tentunya itu menjadi pelajaran buat kita yang masih hidup. Karena 1 detik setelah ini kita tidak bisa tahu apakah nyawa kita tertinggal 1 detik setelah ini. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa meraih Idul Adha 2 bulan lebih berikutnya. Kita tidak tahu apakah bulan Ramadan berikutnya masih bisa kita temui. Kenapa? Karena terjadi di sekeliling kita. Saudara-saudara kita banyak yang tidak bisa berlebaran hari ini bersama kita. Karena Allah lebih sayang padanya. Allah lebih dulu memanggilnya. Allahu Akbar, walillahilham. Allah menjanjikan pengampunan, Allah menjanjikan pembebasan dari api neraka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan pahala, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dimaafkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan para ulama menjelaskan, hari ini
jika kita melaksanakan puasa dengan iman, jika kita melaksanakan puasa dengan semaksimal-maksimalnya, maka kita kembali menjadi bayi yang seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari noda, suci dari dosa, dan kembali fitrah sebagaimana bayi yang baru lahir. Rugi di antara kita, rugi umat Islam, rugi orang-orang yang beriman jika telah lepas Ramadan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Celaka besar buat kita jika Ramadan berlalu namun Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah di 10 malam terakhir kita lebih banyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, Engkau menyukai orang-orang yang memaafkan. Maka ampunilah, maafkanlah kami. 10 Ramadan terakhir kita selalu mengucapkan itu. Di sujud-sujud terakhir kita, di malam-malam Lailatul Qadar yang kita buru, kita selalu mengucapkan itu. Maka rugi di antara kita jika Allah tidak mengampuni kita, jika Allah tidak memaafkan kita setelah bulan Ramadan itu lepas. Ini yang perlu kita sadari. Bulan Ramadan itu latihan buat kita. Bagaimana hari ini, setelah hari ini kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan tidak mengurangi eksistensi, tidak mengurangi efisiensi, dan tidak mengurangi frekuensi ibadah kita di masjid ini dengan di rumah-rumah kita setelah bulan Ramadan berakhir. Tetap menghidupkan sholat-sholat sunnah, tetap menghidupkan qiyamul lail. Kita tetap bangun sholat, kita tetap bangun sholat tahajud, kita tetap witir. Witir bukan hanya bulan Ramadan, tidak. Witir tiap malam kita akan lakukan, karena witir merupakan penutup sholat malam yang ganjil. Masih bisakah kita bangun sholat malam walaupun hanya 2 rakaat? Padahal ibadah yang dicintai Nabi meskipun kecil tapi konsisten, tidak pernah putus. Allahu Akbar, walillahil hamd. Olehnya itu, saya tidak akan terlalu banyak berbicara di depan jamaah sekalian, karena saya tahu apa yang saya sampaikan itu telah jamaah ketahui, telah diulang-ulangi 30 Ramadan, setiap malam 30 khutbah, 30 ceramah tarawih mengatakan hal yang serupa untuk senantiasa meningkatkan iman, ketakwaan, tidak melepaskan Ramadan begitu saja. Saya yakin kita sudah semua mengetahuinya, tinggal kita bagaimana tidak melupakannya dan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan konsisten, dan bahkan memaksimalkan dan menambah lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita beribadah, tujuan Ramadan kemarin agar kita memantapkan diri untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Masuklah ke dalam Islam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Mungkin di bulan Ramadan kemarin kita merasa setan dibelenggu. Jika iman kita luar biasa, maka kita akan merasa setan dibelenggu. Tapi banyak di antara kita yang menghabiskan waktu dengan bermain game, bermedsos, melihat hal-hal yang menambah dosa melalui mata kita. Kenapa? Karena mungkin kita merasa setan dibelenggu, padahal tidak. Kita sendiri yang mengundang setan itu, kita yang membuka celah. Jadi kita harus mempertahankan iman setelah bulan Ramadan berakhir, supaya iblis dan setan dan bala tentara yang lainnya tetap terbelenggu walaupun itu bukan bulan Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, saya sampaikan, kembali saya ingatkan, jangan kita lalai. Walaupun kita tidak bisa mengkiri bahwa kita memang selalu bermaksiat, tapi ampunan Allah lebih luas daripada kesalahan-kesalahan kita. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Marilah kita senantiasa memohon ampun, beristighfar. Karena rata-rata ceramah tarawih juga menyampaikan perbanyak istighfar, karena rugi kalau kita tidak diampuni setelah Ramadan ini pergi. Rugi kalau kita tidak memohon sebanyak-banyaknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Jamaah yang sangat berbahagia, sebagai kesimpulan dan sebagai wasiat, sebagai bahan pengingat, saya kembali menyampaikan untuk senantiasa
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui mimbar Id ini saya mewakili diri pribadi diri saya sendiri, mewakili pengurus Masjid Al Musafir, mewakili anak-anak mudanya Masjid Musafir, mewakili anak-anak kecil terutama yang ribut waktu tarawih, memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika itu berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi kurang lengkap rasanya jika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang mungkin pernah kita buat dia kesal, mungkin pernah kita sakiti hatinya, mungkin pernah terucap di lisan kita yang membuatnya tersinggung. Makanya saya mewakili jamaah di sini yang saya sebutkan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arinal haqqaqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tashkurun. Fazkurullaha yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa akhiru da'wana tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allah